Pemirsa, ratusan kepala desa dan perangkat seluruh Indonesia kembali menggelar unjuk rasa di gedung DPR RI kemarin. Ya, aksi ini bertujuan untuk mengawal wacana perpanjangan jabatan kepala desa yang semula dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Para kepala desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia melakukan aksi damai di depan gedung DPR RI. Aksi ini dilakukan untuk mengawal usulan inisiatif DPR RI terkait revisi masa perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Sebelumnya, ribuan kepala desa juga telah melakukan demonstrasi untuk perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Masalah perpanjangan itu pun sudah konsen, tinggal bagaimana legislatif mengawal kepada eksekutif agar benar-benar ini bisa sejalan dengan baik. Itu harapan kita. Tinggal saya berdoa sajalah kedua lembaga ini mudah-mudahan mendengarkan keluhan-keluhan, aspirasi-aspirasi oleh para kepala desa se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, Badan Legislatif DPR menyetujui naskah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi inisiatif DPR RI. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Pandu Priyo, Zulkarnain, Ainus melaporkan. Dan untuk membahas RUU Desa yang tengah memanas, sudah terhubung dengan Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Abdesi, dan Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Today. Saya mungkin ke Abdesi dulu ya, ini Pak, apa sih sebetulnya menjadi pertimbangan ingin merevisi undang-undang ini menjadi dari 6 tahun menjadi 9 tahun? Apa pertimbangannya? Emang selama ini kurang begitu, kurang ideal begitu memimpin selama 6 tahun dengan 3 periode? Ya, langsung ya. Ya, Iya Pak, silakan, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas undangannya. Salam kepada seluruh. Kami dalam hal ini menyampaikan beberapa hal yang terjadi teman-teman kepala desa untuk melakukan sebuah aksi kepada DPR. Yang diantaranya adalah pengen adanya perubahan kedua tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang di dalam revisi itu ada muncul masalah masa jabatan kepala desa. Yang semulanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu di pasal 39 bahwa masa jabatan kepala desa itu adalah 6 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kali, artinya 6 tahun untuk 3 periode. Ya. Sekat aja saya cerita ke belakang. Jadi yang namanya masa jabatan kepala desa ini sangat bervariasi sekali setiap masa undang-undang dari masa ke masa. Masa cerita tahun sebelum Indonesia merdeka masih zaman penjajahan kan pertama kali undang-undang itu oleh Rapres lah tahun 1814 bahwa jabatan kepala desa itu 1 tahun waktu itu. Di Igo zaman Belanda itu tidak diatur, tapi di zaman Jepang diatur menjadi 4 tahun untuk 2 kali. Dan Indonesia waktu merdeka itu tidak diatur karena Indonesia dalam konteks dalam pembenahan negara. Maka barulah tahun 1965 zaman Pak Soekarno dibuatlah undang-undang tentang undang-undang Desa Praja. Masa jabatannya Pak, urgensinya apa, Pak? Urgensinya apa sebetulnya? Sedikit dulu ini cerita supaya agak paham. Iya. Ya. Durasinya Ini soalnya Pak, kita sangat singkat pagi ini. Oh Mohon ya, maaf. siap. Bisa ke intinya langsung Pak. Oke. Ini yang menjadikan masalah bagi teman-teman Kades bahwa masa jabatan 6 tahun itu dipandang belum mencukupi untuk hal-hal sebagai berikut. Oke. Yang pertama, 6 tahun akan habis waktu untuk menyelesaikan polarisasi pasca Pilkades. Oke. Setiap desa memiliki berbagai hal Jadi untuk tiap pilkades itu sering ada polarisasi ya Pak antar penduduknya. polarisasi. Tidak cukup 1 Kalau tahun Pak atau 2 tahun. Arifin sendiri sudah berapa tahun menjabat Pak? Saya beberapa tahun yang lalu lah. Kebetulan saya udah purna bakti kemarin. Oke. Jadi saya pernah yang 8 tahun. Jadi gini, polarisasi itu tergantung kepada konteks
pilkades di suatu desa tersebut. Tapi kerap kali atau terjadi. bagaimana penyelesaiannya. Itu Baik, tergantung. Pak Arifin, kita kasih kesempatan untuk Bang Ferry menanggapi. Bang Ferry, bagaimana ya? Masa 6 tahun nih kurang cukup nampaknya untuk memecah polarisasi atau kembali menyatukan polarisasi yang terbentuk karena pemilihan kepala desa. Memang begitu, Bang Arifin, Bang Ferry? Logika itu tentu sepenuhnya tidak tepat ya. Kalau logika itu dipakai pembentuk undang-undang itu agak bahaya. Kalau presiden dalam pemilihan presiden juga menggunakan logika yang sama, sampai sekarang kita masih terpolarisasi. Artinya presiden harus diperpanjang begitu ya. Kalau cuman itu alasan, saya pikir tidak cukup kuat untuk mengubah atau memperpanjang masa jabatan. Konsep ketatanegaraan itu malah membatasi masa jabatan. Sebisa mungkin itu publik bisa mengevaluasi sesegera mungkin pejabat publiknya. Jadi kalau diperpanjang, publik pemilih malah akan sulit melakukan evaluasi. Iya kalau kepala desa yang terpilih itu baik. Kalau yang bermasalah bagaimana? Harus menunggu 9 tahun begitu ya. Tapi Bang Ferry, kalau misalnya dari masa jabatan sendiri, tadinya kan awalnya 6 tahun selama 3 periode bisa menjabat. Sekarang 9 tahun tapi 2 periode. Intinya sih sama-sama aja 18 tahun secara keseluruhan. Apakah itu bisa menjadi sebuah... bagaimana tanggapan Anda? Kalau panjangnya mungkin bisa sama, tetapi alat ukur evaluasi publik kan berbeda. 6 tahun mereka bisa evaluasi dan ini harus menunggu 9 tahun. Jadi kalau dia baik, dia mungkin bisa 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Kalau dia buruk, publik harus menunggu 9 tahun dulu. Dan harus diingat, perpanjangan model seperti ini kan ala orde baru ya, menyenangkan satuan pemerintahan terendah untuk kepentingan-kepentingan politik di masa depan. Kalaulah niatnya baik untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa, kenapa tidak ditunggu pemilu 2024 saja? Nanti anggota DPR yang setuju termasuk kepala desa silakan berkampanye di pemilu. Kami adalah orang yang ingin memperpanjang masa jabatan kepala desa. Kalau setuju pilih kami. Kalau tidak setuju yang dipilih yang lain. Sehingga kepentingan publik tergambar dalam proses pemilu. Yang saya khawatirkan adalah perpanjangan ini untuk membujuk rayu kepala desa untuk menjalankan kepentingan politik pemilu 2024. Dihibur dulu dengan perpanjangan masa jabatan, naik gaji dan segala macam. Jadi pola seperti ini sudah kebaca ya oleh publik. Oke Bang Ferry, kita langsung lempar aja ke Pak Arifin. Pak Arifin, kenapa tidak nunggu sampai Pilpres 2024 ini, pemilu ini selesai dilaksanakan, tapi menunggu sampai ini sebelum dilaksanakan pemilu? Ya mungkin gini, 74 ribu lebih itu kan mungkin tidak semuanya berkonotasi kepada masa jabatan. Tapi karena mayoritasnya hampir melakukan aksi untuk perubahan masa jabatan dengan secepatnya, mungkin mereka melakukan lobby-lobby politik, mungkin ini dari kacamata kita. Kalau saya sebagai ketua asosiasi pada intinya, kan kami tujuannya hanya menerima dan menyalurkan aspirasi teman-teman. Urusan nanti yang akan mengkoreksi atau menelaah, dikaji, itu kan adalah lembaga yang terkait untuk hal itu. Kami hanya menginginkan teman-teman kepala desa itu, hanya menginginkan, tapi kajian yang barusan dari pihak universitas akademisi ya saya sangat setuju sih sebenarnya. Tapi ini sekali lagi fungsi organisasi adalah menyalurkan aspirasi teman-teman untuk disampaikan kepada pihak yang berkenan. Nah karena ini momennya mungkin kami juga tidak bisa berbicara banyak, mungkin Bapak dan masyarakat juga sudah bisa memahami. Gitu. Mohon maaf saya potong Pak Arifin, kalau dari Abdesi sendiri memang betul-betul ingin realisasinya sebelum pemilu Pak, benar begitu? Nah, kalau Abdesi itu kan sebuah wadah, di dalamnya adalah anggota kami. Anggota kami pada intinya kemarin melakukan sebuah unjuk rasa, artinya mereka ingin secepatnya melakukan sebuah penetapan perubahan undang-undang dari 6 menjadi 9 tahun. Itu mungkin secepat kilat lah pengennya. Hari ini diusulkan, hari ini ditetapkan. Mungkin pemahaman teman-teman rata-rata ke situ pemikirannya. Urusan paham dan tidak, saya sementara Ibu dan Bapak bisa paham. Cepat berarti bukan berarti sebelum pemilu ya, Pak Arifin maksudnya? Jadi cepatnya. Cepat gitu. hari ini diujuk, besok kayaknya sih besok gitu. Baik, begitu. Mas Ferry kalau melihat dari sisi dari kacamata Anda begitu ya, apakah
Kades ini kan juga memiliki peran besar dalam menentukan suara, sikap politik masyarakat terhadap memilih partai politik, caleg dan lain sebagainya. Anda melihat ini ketika nanti akan disahkan begitu ya, apalagi sebelum pemilu, apakah Anda melihatnya seperti simbiosis mutualisme, Mas Ferry? Saya pikir bukan simbiosis mutualisme, ini transaksi politik yang tidak sehat ya. Kepala desa yang merupakan satuan pemerintahan terendah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. TPS itu mereka dalam pandangan mata mereka, sehingga kemudian sangat terkait bahwa ini adalah upaya bujuk rayu transaksional yang bagi saya berupa praktik gratifikasi masa jabatan untuk kepentingan politik 2024. Ini betul-betul tidak sehat kalau kepala desa malah menyalurkan aspirasi kepentingannya sendiri untuk perpanjangan masa jabatannya, bukan aspirasi publik. Kok aspirasi kepala desa ditanya panjang atau tidak panjang, ya pasti maunya panjang. Karena sifat kekuasaan itu kan menggoda, mau diperpanjang. Oleh karena itu ketatanegaraan membatasi, diperpendek gitu ya, dibatasi agar publik bisa mengevaluasi. Nah kalau ini praktiknya dipelihara, pasti saja politik kita akan tidak sehat. Bang Ferry, mungkin tambah di situ saya mau lempar ke Pak Arifin. Pak Arifin, ini bukan aspirasi publik, ini aspirasi para kepala desa. Apakah benar seperti itu? Iya, betul. Ini kan intinya teman-teman itu karena mengalami sendiri selaku kepala desa, penataan waktu dan segala macamnya, mungkin ini secara mayoritas teman-teman itu yang datang ke Jakarta ini belum cukup waktu 6 tahun untuk menyelesaikan berbagai masalah dan program. Makanya pengen menjadi 9 tahun. Itu mungkin teman-teman secara Pak Arifin, selanjutnya kita ke poin selanjutnya terkait dengan penambahan porsi transfer dana ke desa oleh pemerintah dari 8% hingga menjadi sampai 20%, kabarnya begitu ya. Ini kemudian netizen banyak yang berkomentar bahwa sebetulnya kinerja dari aparatur desa sendiri nampaknya belum optimal begitu ya. Bagaimana tanggapan dari Abdesi untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan dana desa yang direncanakan akan diperbesar ini oleh pemerintah? Ya, jadi saya dari Abdesi memberikan ruang kepada publik dimanapun, baik dari akademisi, dari berbagai hal, yang menginginkan desa lebih maju, masyarakat lebih sejahtera. Melalui gerakan ini, jujur dari Abdesi, memberikan waktu, pemikiran untuk memberikan sebuah masukan, harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Ini keinginan kepala desa, bagaimana harapan masyarakat? Dimatchingkanlah. Saya pengen ada sebuah pembinaan yang secara periodik, pembinaan yang secara paripurna untuk mengontrol kinerja pemerintahan desa, termasuk masa jabatan dan dana-dana yang masuk untuk dimanfaatkan untuk pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ini perlu adanya koreksi atau masukan-masukan dari pihak terbuka ya Abdesi untuk masuk ke masukan ini. Pak Arifin kan juga pernah menjabat begitu Pak ya. Bagaimana pengalaman Anda selama ini? Apakah memang menjamin ketika diperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun, kinerja kepala desa akan menjadi lebih efisien? Iya, itu kalau ditanya satu persatu mungkin tidak akan sama. Tapi secara umum, masa jabatan udah kepala desa itu kan kadang-kadang masa jabatan itu pengen lebih panjang untuk menyelesaikan berbagai masalah dan menyelesaikan program-program. Masalah apa Pak Arifin yang begitu panjang sepertinya tidak bisa diselesaikan selama 6 tahun? Contoh gini, tadi saya sampaikan, polarisasi itu kadang-kadang ada 1 tahun, ada 2 tahun. Nah sisanya mungkin belum cukup untuk menyelesaikan program-program sesuai dengan visi misi kepala desa untuk menjadikan desa lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera. Itu mungkin diantaranya. Baik, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry mungkin terakhir ini bagaimana kalau Bang Ferry melihat polemik yang saat ini terjadi, idealnya kita tuh harus seperti apa, kemudian dari sisi hukum tata negara yang baik, yang efisien, tadi seperti kata dia juga, seperti apa yang kemudian bisa diterima oleh para kepala desa, kemudian juga para masyarakat yang ada di bawah kepala desa ini, Bang Ferry. Ya, tidak ada kajian soal polarisasi politik ya, itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Bahkan 9 tahun sekalipun tidak bisa. Nah, logika itu yang tidak masuk akal dan tidak sehat. Harus diingat bahwa pemilu yang akan datang tinggal 7 bulan lagi. Apa sebabnya tiba-tiba ini mau diperpanjang masa jabatannya, diberi uang tambahan dan segala macam untuk kepentingan yang tidak dikaji dengan baik. Naskah akademik tidak terbuka, naskah akademik tidak bisa
menjelaskan kenapa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, padahal pembatasan masa kekuasaan menjadi sangat penting. Kalau kemudian kepala desa inginnya 9 tahun, bisa saja publik malah inginnya 4 tahun. Jadi yang mana yang mau dituruti? Kalau soal apakah terjadi polarisasi menjadi sebab kepala desa tidak bekerja dengan baik, berarti ada yang salah dengan kepala desanya. Rancangan undang-undang sudah ada di DPR dan selanjutnya nanti kita tunggu bagaimana respon dari pemerintah terkait ini terhadap aspirasi dari APDESI dan para kepala desa. Untuk sementara terima kasih Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, Pak Arifin Abdul Majid juga Ketua Umum APDESI sudah bergabung bersama iNews Today. Salam sehat selalu Bapak-bapak. Pak Ferry, makasih. Terima kasih Pak.